Kita hidup di era informasi. Informasi ada di sekitar kita. Tapi apa sebenarnya informasi itu? Semuanya berawal dari data. Data adalah fondasi dari semua yang kita lakukan online dan masih banyak lagi. Dari situs web yang kita kunjungi hingga aplikasi di ponsel kita, data adalah bahan bakar yang menggerakkan dunia digital kita. Data adalah bahan mentah yang ketika diolah dan dianalisis berubah menjadi informasi yang berharga. Coba bayangkan, dunia tanpa data. Tidak ada Google Maps untuk memandu kita. Tidak ada media sosial untuk menghubungkan kita. Tidak ada belanja online untuk kenyamanan. Rasanya hampir mustahil dibayangkan. Data telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita, sehingga kita sering menganggapnya remeh. Padahal, memahami data lebih penting sekarang daripada sebelumnya. Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, dunia kita semakin didorong oleh data. Dari bisnis hingga pemerintah hingga individu, mereka yang dapat memanfaatkan kekuatan data akan menjadi yang berkembang di abad ke-21. Jadi mari kita mulai perjalanan untuk mengungkap misteri data dan menjelajahi dampaknya yang besar terhadap kehidupan kita. Data, kau ada sesuatu yang serang, kedengar, tapi sebenarnya tidak. Sederhana adalah kumpulan fakta angka depan pengaruh. Ini selain from Indonesia mentortori dunia kita. Para ahli dari berbagai bidang telah mendefinisikan data dengan cara mereka sendiri yang unik. Clive Humby, seorang matematikawan dan ilmuwan komputer terkenal, pernah berkata, data adalah minyak baru. Sama seperti minyak yang perlu diolah agar bermanfaat, data perlu diproses dan dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Perspektif menarik lainnya datang dari dunia statistik. Ahli statistik sering mendefinisikan data sebagai kumpulan nilai yang dikumpulkan melalui observasi atau pengukuran. Nilai-nilai ini bisa berupa angka, seperti suhu di luar, atau kategori, seperti warna mobil Anda. Intinya, data adalah fondasi untuk membangun pengetahuan dan pemahaman. Data adalah titik awal untuk setiap proses analisis atau pengambilan keputusan yang berarti. Bagian ketiga, spektrum warna-warni mengungkap berbagai jenis data. Data datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Untuk memahami dunia informasi yang luas ini, ada baiknya kita memahami berbagai jenis data yang ada. Salah satu cara mengkategorikan data adalah berdasarkan sumbernya, data primer dan data sekunder. Data primer seperti bahan makanan segar. Data ini dikumpulkan langsung untuk tujuan tertentu. Bayangkan Anda melakukan survei untuk memahami preferensi pelanggan Anda. Itulah data primer. Data sekunder di sisi lain seperti menggunakan bahan makanan siap pakai. Data ini adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Data sensus pemerintah atau laporan riset pasar adalah contoh data sekunder. Cara lain untuk mengklasifikasikan data adalah berdasarkan formatnya, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berhubungan dengan angka, seperti tinggi bangunan atau jumlah siswa di kelas. Data ini mudah diukur dan dapat dianalisis secara statistik. Data kualitatif di sisi lain menggambarkan kualitas atau karakteristik. Contohnya ulasan pelanggan atau transkrip wawancara. Data ini memberikan wawasan yang kaya tetapi tidak mudah diukur. Bagian keempat, dari gunung hingga gundukan, sumber data di sekitar kita. Data ada di mana-mana. Data terus-menerus dihasilkan dan dikumpulkan dari banyak sumber. Di era digital ini, kita bisa dibilang berenang di lautan data. Beberapa sumber data yang umum meliputi sensor dan perangkat. Dari smartphone hingga pelacak kebugaran hingga perangkat rumah pintar, sensor terus-menerus mengumpulkan data tentang lingkungan dan perilaku kita. Media sosial, platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram adalah gudangnya data tentang minat, opini, dan koneksi sosial kita. Transaksi bisnis. Setiap kali Anda melakukan pembelian, memesan penerbangan, atau menonton film streaming, Anda menghasilkan data berharga untuk bisnis. Catatan pemerintah, data sensus, indikator ekonomi, dan catatan kesehatan masyarakat hanyalah beberapa contoh dari sejumlah besar data yang dikumpulkan oleh pemerintah. Memahami sumber data sangat penting untuk konstitusi reliable tunbulsing data yang agencies. Bagian kelima. Data beraksi, merombak industri dan kehidupan. Data telah menjadi kekuatan transformatif di berbagai industri. Dari layanan kesehatan, hingga keuangan, hingga transportasi, data merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Di
Di layanan kesehatan, data digunakan untuk mengembangkan perawatan yang dipersonalisasi, memprediksi wabah penyakit, dan meningkatkan hasil perawatan pasien. Bayangkan masa depan di mana dokter dapat mendiagnosis penyakit lebih awal dan lebih akurat berkat kekuatan analisis data. Di dunia bisnis, data membantu perusahaan memahami pelanggan mereka dengan lebih baik, mengoptimalkan operasi mereka, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Dari iklan bertarget hingga rekomendasi yang dipersonalisasi, bisnis menggunakan data untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih menarik dan menguntungkan. Data juga memainkan peran penting dalam mengatasi beberapa tantangan paling mendesak di dunia. Para ilmuwan menggunakan data untuk melacak perubahan iklim, memprediksi bencana alam, dan mengembangkan solusi berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.